apa itu kapasitor ya? Kapasitor itu adalah suatu komponen ya elektronik ya, dimana fungsinya adalah untuk menyimpan muatan ya. Ini adalah gambar dari contoh-contoh kapasitor ya. Kapasitor ini adalah terdiri dari dua jenis bahan ya, yang diantaranya diletakkan suatu suatu gambarnya ini seperti ini ya, kita lihat. Jadi ini adalah kapasitornya ya, yang kapasitor ya yang terpisah sejauh D ya, dengan luas permukaan kepingnya adalah A ya. Ini adalah contoh-contoh bentuk kapasitor. Oke. Nah, bila A-nya ini adalah luas permukaan kapasitor ya, ini adalah luas permukaan kapasitor ya, dengan D-nya jarak ya, dan ini adalah ruang hampa ya. Kan bisa kita kemukakan rumus ini ya, bahwa kapasitas kapasitor dalam udara ya adalah epsilon 0 A per D ya. Bagaimana bila bukan udara ya? Nah, kita katakan di sini bahwa C itu kapasitas kapasitor bila disisipi bahan dielektrik selain udara ya. Jadi ini diantaranya kapasitor ini ada bahan dielektrik ya, bisa juga udara ya. Kalau udara berarti di sini K-nya sama dengan 1 ya. Bagaimana bila bukan udara? Nah, menghitungnya K-nya ini adalah ini anak ya. Ya, jadi K-nya itu adalah epsilon 0 kali K ya. Nah, nilainya ini adalah lebih besar dari 1. Kalau udara 1 ya, Nak. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ya, perhatikan gambar dua pasang kapasitor keping sejajar. Ya. Nah, bila A1-nya ya, kita lihat ini A1-nya ya setengah ampere maaf. Setengah dari A2 ya, ini A1-nya, ini A2-nya ya. Jadi pertama luasnya adalah A1, lalu luasnya menjadi A2 ya. Dengan jaraknya juga pertamanya D, jarak keduanya adalah 3D. Nah, tentukan perbandingan kapasitas kapasitor antara gambar 2 dan 1. Mana gambar 2? Ini gambar 2 ya. Kita tuliskan seperti biasa diketahuinya dulu. Ya, diketahui A1 setengah A2. Dari mana? Dari soalnya, Nak. Ya, A1 ini setengah A2. Ya, lalu diketahui A2-nya A. Ya, kita andaikan saja A2-nya A. Ya, D3-nya 3D1. Dari mana? Dari soal ya, Nak. Ya, di soal. Ya. Nah, lalu kita lihat ini D1-nya kita andaikan D ya, supaya apa? Supaya memudahkan saja ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan C2 banding C1 ya, supaya mudah untuk soal-soal perbandingan seperti ini kita buatnya per ya. Kenapa? Nanti mudah untuk mencoret-coretnya ya. Jadi kita tuliskan C tadi, ingat rumusnya adalah K epsilon 0A per D ya. Jangan lupa rumusnya C itu adalah K epsilon 0A per D ya, di mana epsilon 0-nya adalah konstanta dieelektrik ya. Maaf, K-nya konstanta dieelektrik ya. Oke, nah, karena K-nya sama ya, Nak ya. K-nya sama sehingga kita bisa coret, epsilon 0 juga konstanta bisa kita coret, sehingga tinggal A1 per D1 per A2 per D2 ya. Ingat dibagi itu 9 dikali sehingga bisa kita tuliskan ya, A1 per D1 kali D2 per A2 ya. Kita masukkan tadi ya, besarnya A1-nya setengah A2 kita masukkan ya, per A2, terus besarnya D2 3D1 ya, lalu kita coret ya, sehingga tinggal setengah kali 3 atau 3 per 2 ya, berarti C2 per C1 adalah 3 banding 2 ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2 ya. Ya, diketahui kapasitor keping sejajar memiliki kapasitasnya C ya. Jika jarak kedua keping diubah menjadi setengahnya ya, artinya kalau jarak menjadi setengahnya kita tuliskan D2 adalah setengah D1 ya. Oke.
lalu di antaranya disisipi bahan elektrik dengan konsentrat dielektrik 2 ya, berarti K-nya 2 ya. Nah, yang ditanyakan adalah kapasitasnya menjadi berapa, C2-nya menjadi berapa ya. Oke, kita gunakan perbandingan ya. Jadi yang sama di sini karena A-nya sama ya, berarti kita coret tinggal D-nya ya, sehingga ini kelihatan D itu berbanding terbalik dari mana? Dari rumus ya, jangan lupa kita lihat rumusnya ya, C sama dengan K epsilon 0 A per D ya, sehingga kita lihat bahwa E berbanding terbalik dengan D ya. Jadi maaf C ya, oke maaf ya, jadi C 2 per C1 adalah sama dengan D2 per D1 ya. Oke, sehingga kita masukkan tadi D2-nya, kita dapatlah C2 per C1 sama dengan setengah ya, atau 2C2 sama dengan C1, sehingga kita dapat C2-nya adalah setengah C ya, yaitu yang A. Oke, soal berikutnya ya, ini kita lihat A-nya menjadi 2A ya, jarak juga berubah dari 2D menjadi D ya. Selalu kita tuliskan dulu diketahuinya ya, D1-nya 92D, D2-nya 9D, A1-nya A ya, A2-nya yang berubah ya, dari A menjadi 3A ya. Ibu sampaikan tadi, kita gunakan perbandingan adalah per, supaya apa ya, sekali lagi memudahkan untuk mencoretnya ya. Nah, kata kuncinya adalah bila tidak berubah ya, maka ini kita coret ya, K-nya tidak berubah ya, epsilon 0 juga adalah konstanta, jadi tinggal A dan D ya. Jadi C1 per C2 adalah A1 per A2 dikali D2 per D1, lalu tinggal kita masukkan dari yang diketahui tadi ya. A1-nya A, A2-nya 3A ya, dari mana? Dari sini ya, dari diketahui tadi ya, dari sini ya, dikali D2 per D1 ya, diketahui D1-nya 2D, jadi yang di bawah. Oke, sehingga kita dapatlah ini A-nya bisa dicoret ya, D-nya juga bisa dicoret ya, tinggal 1 per 6 ya, kita kali silang ya, jadi atau 6C1 sama dengan C2 ya, atau kalau dalam perbandingan C1 banding C2 berarti 1 banding 6 ya. Oke. Soal berikutnya ya, kapasitor terbentuk dari 2 lempeng aluminium yang luas permukaannya masing-masing 1 meter persegi ya. Berarti di sini kita diketahuinya A-nya adalah 1 meter persegi ya. Dipisahkan oleh sembah kertas parafin tebalnya 0,1 ya, berarti D-nya 0,1 kali 10 pangkat min 3 ya. Kenapa mili itu pangkat min 3 ya, karena ini 0,1 berarti jadi 10 pangkat min 4 ya. Nah, diketahui juga konsentrat dielektriknya 2 ya, berarti K-nya 2 ya, besarnya epsilon 0-nya 9 kali 10 pangkat min 2, ini konstanta ya. Yang ditanyakan adalah besarnya kapasitor. Nah, ini karena ini adalah bukan perbandingan ya, kita tuliskan rumusnya K epsilon 0 A per D ya. Ini kalikan bilangannya 2 kali 9 18 ya. Nah, ini pangkat ya, kalau dibagi itu naik ke atas jadi tanda berubah, tadinya negatif jadi positif ya, jadi pangkat min 12 ditambah 4 ya, jadi dari mana 4-nya? Dari bawah sini ya, min 12 tambah 4 min 8 ya, 18 kali 10 pangkat min 8, karena jawabannya dalam mikro ya, ingat mikro itu adalah 10 pangkat min 6 ya, kalau mili apa nak? 10 pangkat min 3. Oke, sehingga jadi kita dapatlah 0,18 mikrofarad ya. Oke, ini untuk latihan kalian ya, bahan elektrik disisipkan memiliki konsentrat elektrik 2 ya, jadi D-nya berubah ya, dari D saja menjadi 1,5 D ya, yang ditanyakan perbandingan kapasitas kapasitor ya. Lalu sebuah kapasitor keping paralel dibuat menempatkan polietilen ya, polietilen di sini K-nya 2,3 ya. Diketahui luas setiap lembaran dan tebalannya. Tentukan kapasitor.
Oke, silahkan kalian kerjakan latihannya. Ya, kalau masih bingung, coba kalian putar ulang ya videonya ini. Nah, ingat pandemi ini ya bisa menjadi kebaikan buat kalian ya, untuk orang-orang yang tidak mengeluh. Oke, selamat belajar ya, tetap jaga kesehatan dan selalu ingat untuk semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.